Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MNC, yaitu multinational company, dan teori keunggulan komparatif. Nah, konten yang saya sampaikan ada 5. Yang pertama teori keunggulan komparatif, yang kedua MNC dan doktrin keunggulan komparatif, yang ketiga proses ekspansi bisnis global, yang keempat fluktuasi kurs pada sistem floating, yang kelima penelitian neraca pembayaran atau balance of payment pada perdagangan antar negara. Nah, yang pertama teori keunggulan komparatif. Nah, David Ricardo mengatakan asumsi teori keunggulan komparatif negara sebaiknya berspesialisasi pada produk yang biaya paling rendah. Nah, dan melakukan perdagangan nasional. Nah, ini teori yang sudah usang. Nah, dan digantikan oleh dengan adanya MNC dan doktrin keunggulan komparatif. Nah, MNC itu apa? MNC itu adalah multinational company, sehingga tidak ada batasan negara. Jadi mobilitas faktor produksi sangat niscaya ya. MNC memindahkan modal, teknologi, manajer ahli dari suatu negara ke negara lain dengan cepat. Nah, adanya global sourcing, yaitu sumber daya internasional. Jadi satu contoh, MNC mendesain produk di US, mengambil bahan baku dari Afrika dan merakitnya di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah internalisasi pasar, yaitu perdagangan interfirm. Perdagangan terjadi antar unit di dalam satu perusahaan, mengurangi levelansi batasan negara dibandingkan efisiensi korporasi. Bagian ketiga yaitu proses ekspansi bisnis global. Tahap evolusi bisnis ekspor, menjual produk dalam negeri ke pasar luar negeri dengan resiko rendah tanpa investasi fisik. Bagian dari ini yaitu lisensi dan waralaba, itu hak menggunakan merek atau teknologi, memberikan hak kepada perusahaan lokal menggunakan merek atau teknologi dengan imbalan royalti. Selanjutnya ada usaha patungan atau joint venture, itu kemitraan dengan perusahaan lokal dari perusahaan asing dengan perusahaan lokal untuk bermitra, berbagi modal, pengetahuan, dan berbagi resiko. Terus selanjutnya di MNC itu ada akuisisi perusahaan yang ada, yaitu pembelian perusahaan lokal, membeli perusahaan lokal untuk mendapatkan pangsa pasar dan infrastruktur langsung. Pendirian anak perusahaan baru, greenfield investment, membangun fasilitas produksi dari nol di negara asing dengan kontrol penuh dan risiko tinggi. Selanjutnya tentang yang keempat adalah fluktuasi kurs pada sistem mengambang terkendali atau floating control ya. Mekanisme sistem managing float yaitu intervensi bank sentral. Nilai tukar bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran. Nah, bank sentral melakukan intervensi untuk meredam fluktuasi yang ekstrim. Jadi melakukan operasi pasar ketika ada fluktuasi nilai tukar uang yang sangat ekstrim. Nah, kapan fluktuasi menjadi tinggi? Yaitu saat terjadi guncangan ekonomi. Krisis politik atau pelarian modal besar-besaran dapat membuat cadangan devisa tidak cukup kuat untuk menahan pelemahan mata uang. Nah, maka perlu bank sentral untuk intervensi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir tentang BOP, yaitu balance of payment, atau pentingnya pembayaran neraca pembayaran suatu negara. Ya, yang pertama manajer keuangan dan investor tentang prediksi kurs. Defisit neraca perdagangan antar negara atau BOP yang terus-menerus menandakan mata uang akan melemah. Nah, maka penting untuk melakukan hedging. Hedging itu adalah nilai lindung
Terus bagaimana menjaga iklim investasi, stabilitas ekonomi penting. Neraca perdagangan antar negara menyempurnakan stabilitas ekonomi, cadangan devisa menipis, meningkatkan resiko suatu negara. Maka ada kebijakan pemerintah. Dampak pada operasi MNC, defisit neraca perdagangan negara atau defisit BOP memicu kenaikan pajak impor atau pembatasan aliran modal keluar yang mengganggu operasional MNC. Nah, selanjutnya ada potensi inflasi. Nah, pengaruh pada uang beredar, ketidakseimbangan neraca perdagangan negara memengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga domestik. Baik, ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.